wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi di podcast KPU Corner. Kali ini kita kedatangan pimpinan partai politik dari Partai Perindo tingkat Kabupaten Bogor. Ya, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, jangan lupa di follow dulu semua medsosnya KPU Kabupaten Bogor ya. Oke, baik. Selamat siang Pak Ketua. Ya, selamat siang juga. Ya, welcome to studio podcast KPU Kap Bogor. Mantap sekali, mantap sekali, nyaman dan alhamdulillah. Iya. Hari ini saya bisa datang undangan dari KPUD Kabupaten Bogor. Saya sangat berterima kasih sekali. Oke, thank you ya Pak sudah mau menyempatkan waktunya nih untuk kita bincang-bincang sedikit. Nih teman pemilih pengen tahu nih profilnya Pak Yudi nih. Berapa lama sih udah jadi pimpinan ketua Partai Perindo tingkat Kabupaten Bogor, bisa diceritain sedikit? Sebelum jadi ketua partai, basicnya Bapak tuh apa? Backgroundnya Bapak? Jadi gini, saya dipegang Partai Perindo Kabupaten Bogor itu sejak tahun 2017. 2017. Dan alhamdulillah saya sampai hari ini masih dipercaya oleh pimpinan atau ketua DPP Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo. Jadi basic saya itu awalnya 2 kali saya penyelenggara jadi PPK 2024, 2029, dan di akhir saya jadi Panwas Kecamatan Taman Sari sampai 2014. Jadi sebelumnya sempat menjadi penyelenggara ya Pak ya, Yes. badan ad hoc ya. Betul. PPK udah pernah, pengawas sudah pernah, sekarang di 2017 jadi peserta nih, peserta pemilu dengan menjadi ketua partai politik Perindo. Pak, kendalanya apa aja sih menjadi ketua partai itu? Ya, kendalanya banyak ya. Suka dukanya deh. Suka dukanya ya tadi itu, sukanya kita banyak teman yang punya pemikiran dan ide gagasan yang bagus yang akhirnya kita tampung menjadi satu, dan itu menjadi kebijakan bagi saya selaku ketua DPD. Dan saya juga banyak terima kasih baik kepada rekan-rekan pengurus Partai Perindo dan penasehat yang selalu sinergis demi keberhasilan Partai Perindo di Kabupaten Bogor. Baik, mantap banget ya tuh teman pemilih ketua kita. Nah, kemarin kan tahapan pengajuan bakal calon nih Pak. Yes. Nih ya. Nah, pengen tahu nih teman pemilih Bacalek Perindo itu dari kalangan segmentasi mana aja sih? Terus keterwakilan perempuannya terpenuhi nggak nih 30%? Jadi alhamdulillah beda dengan 2019 dan 2024 bahwa terutama tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Bogor sangat antusias sekali mendaftarkan diri di Partai Perindo. Jadi kita ini alhamdulillah udah 100%, 55 orang dan 30% keterwakilan perempuan. Itu mungkin akibat pengurus Partai Perindo yang solid. Terus yang kedua, memang Partai Perindo ini lebih mengedepankan untuk UMKM dan kesejahteraan, khususnya warga masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi bacalek-bacalek di Kabupaten Bogor ini dari 6 dapil sebanyak 55 orang itu ada yang dari purnawirawan TNI dan Polri, akademisi, guru, bahkan ada dosen juga, terus advokat, terus ada dari pelaku UMKM, terus yang saya senang sekali kaum milenial pun ada yang mendaftarkan dan masuk di dalam bacalek yang 55 orang itu. Lengkap ya Pak ya? Iya, lengkap. Ada pensiunan ASN juga, terus ada mantan kepala desa, terus ada orang-orang media pun ada yang mencalonkan di Partai Perindo. Itu semua segmentasi kayak ada ya Ada, Pak ya di Bacalek Perindo ya. Iya. Paket komplit namanya ya. Nah, target perolehan kursi di setiap dapil untuk Partai Perindo Ya, berapa? kita tidak muluk-muluk, apalagi sesuai arahan ketum bahwa kita di setiap kabupaten kota itu harus 2 digit. Maka untuk itu saya yakin dengan sinergis Partai Perindo dan pengurus DPC ranting kita udah 100%, kita per dapil pasti 1. Per dapil 1 target ya Pak? Target, ya. Nah, strategi langkah-langkahnya tuh? Dan langkah-langkahnya itu ya, tadi itu bahwa di dalam partai politik
kepengurusan itu ya sangat-sangat penting. Pengurus dan program yang kita bawa Partai Perindo itu menurut saya program yang nyata, yang bukan hanya simbolis ataupun abal-abal. Dibuktikan sampai hari ini kita sudah memberikan beberapa pedagang UMKM gerobak, terus kita pun bantuan advokat kita untuk warga masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan hukum. Jadi banyak hal juga, dan itu menjadi prioritas daripada Partai Perindo. Dan kami dalam strategi ini di bulan Juli kita harus 100% lengkap ranting membentuk atau rekrutmen saksi, dan kita akan bimtek selama 3 kali sehingga saksi itu sebagai tim pemenangan di TPS masing-masing, dan satu TPS itu 2 orang. Satu TPS 2 orang. Wah, mantap ini. Jadi itu menjadi kekuatan. Biasanya kan 1 orang ya, Pak ya. Itu menjadi kekuatan kita, dan kita yakin dalam satu TPS pasti kita akan memenangkan dalam satu dapil kita memenangkan untuk minimal 1 dewan. Wah, mantap. Nah, teman pemilih tadi sudah dengar kan strateginya Partai Perindo, dari mulai memfasilitasi bantuan hukum untuk masyarakat bagi yang membutuhkan sampai memfasilitasi UMKM ya Pak ya itu. Nah, mau tanya lagi dong Pak, ini kan lagi sedang hangat diperbincangkan ya terkait sistem pemilu yang terbuka dan tertutup nih. Tanggapannya dong Partai Perindo? Jadi begini, kalau menurut saya ya baik terbuka ataupun tertutup itu memang sesuai undang-undang. Tetapi menurut kacamata saya terbuka itu lebih baik. Kenapa saya mengatakan lebih baik? Dikarenakan konstituen akan lebih mengenal bakal calon yang dia usung. Tapi ketika tertutup, konstituen akan kebingungan. Ketika dia pun jadi dewan, siapa yang dia cari? Apa dia harus ke partai? Kayaknya sulit. Dikarenakan menurut saya kalau tertutup itu berarti kan petugas partai yang jadi dewan itu. Tapi ketika terbuka, konstituen mengenal pada saat dia kampanye, sosialisasi, program-program, ide, gagasan, sehingga dia terpilih jadi dewan. Walaupun ada beberapa di warga masyarakat setelah jadi kok nggak datang lagi, hanya 5 tahun. Itu kan persoalan bagi dirinya, yang mungkin ke depan ketika dia mencalonkan diri atau mendaftarkan kembali dia tidak akan terpilih. Jadi menurut hemat saya, walaupun dua-duanya sesuai undang-undang, lebih super, lebih good sistem terbuka. Apalagi sekarang KPU RI beserta jajaran sampai KPU di tingkat kabupaten kota, regulasinya kan sudah berjalan. Sehingga ketika keputusan MK ini tertutup, ini kan akan menghalangi juga, atau regulasi yang sudah dilaksanakan oleh KPU dan sampai KPUD kabupaten kota itu akan menjadi suatu hambatan juga. Dan yang kedua, partai politik pun yang sudah sosialisasi, apalagi bacalek sudah didaftarkan walaupun belum penetapan, dia kan otomatis udah action di lapangan. Jadi menurut saya lebih baik, saya memohon kepada MK agar keputusannya terbuka untuk 2024. Jadi terbuka ya Pak ya, bukan tertutup ya Pak ya. Nah, sebelum menutup podcast kita, harapan Bapak nih untuk pemilu 2024 itu seperti apa? Jadi harapan saya bahwa khususnya di Kabupaten Bogor kondusif, terlaksana dengan baik. Di tanggal 14 Februari 2024 hasilnya apapun itu harus diterima oleh semua partai. Dikarenakan kita itu pun walaupun partai berbeda tetap kita saudara. Yang terpenting Kabupaten Bogor ke depan lebih sejahtera, lebih bagus, dan lebih indah daripada hari ini. Mantap, itu quote of the day ya. Yes. Nih Pak, pesan-pesan dong buat teman pemilih nih, ajakan memilih di 14 Februari 2024. Mungkin ada yang mau disampaikan buat generasi milenial ataupun pemilih segmentasi lainnya? Ya, untuk generasi milenial ataupun warga masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor, saya mohon agar pilih Partai Perindo. Karena Partai Perindo
partai yang betul-betul nyata, bukan hanya simbol ataupun hanya kata, tapi kita berbuat nyata untuk kepentingan warga masyarakat. Tidak ada partai yang mendapatkan untuk Indonesia sejahtera. Baik, cukup. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Bapak Dewan Penasehat, mangga? Baik, untuk para milenial kita yang di Kabupaten Bogor, jangan lupa coblos Perindo, karena Perindo peduli dengan milenial. Ya, baik. Nah tadi kan itu untuk para segmentasi pemilih ya. Ada masukan, pesan, saran untuk KPU Kabupaten Bogor tersendiri, Pak? Jadi masukan dan pesan saya sangat antusias bahwa Kabupaten Bogor ini KPUD-nya atau komisionernya Budi semua punya ide-ide brilian, sehingga yang saya amati mungkin Kabupaten Bogor yang terbaik untuk di Jawa Barat. Makanya saya sangat terima kasih ke jajaran pengurus komisioner KPUD Kabupaten Bogor. Pertahankan, dikarenakan tadi itu penilaian saya KPUD, bukan saya orang Kabupaten Bogor, tapi saya melihat dan memonitor bahwa KPU Kabupaten Bogor ini kadang-kadang menjadi simbol atau menjadi corongnya KPUD Kabupaten lain di Jawa Barat. Dan saya dengar malah KPUD Kabupaten Bogor ini terbaik. Saya merasa bangga orang Kabupaten Bogor. Ya, luar biasa. Nah, itu tadi teman pemilih obrolan kita dengan pimpinan partai politik Partai Perindo. Hatur nuhun pisan Pak Ketua, Pak, atas kedatangannya dan mau ngobrol-ngobrol sedikit nih terkait kesiapannya pemilu 2024. Baik teman pemilih, jangan lupa like, subscribe, dan follow semua medsos KPU Kabupaten Bogor. Kita akan ketemu lagi episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.